di sini bukan untuk mengajari teman-teman guru semua, utamanya teman-teman saya guru senior, dan teman-teman saya juga yang mungkin baru 2 atau 3 tahun sudah ada di sekolah ini. Jadi untuk hari ini saya hanya sebatas menyampaikan apa yang memang kami diarahkan untuk menyampaikan, dan itu sifatnya wajib. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilaksanakan dengan bentuk aksi nyata. Diskusi tentang peran calon guru penggerak berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Jadi kita nanti muaranya ke budaya positif, pelaksanaan atau penyerapannya. Tetapi sebelum itu mungkin saya akan sedikit buat dulu kita merefresh otak ya. Saya juga butuh direfresh otak. Ya, mungkin ini gambar-gambar ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab dari gambar yang tersebut. Langsung saja. Alas kaki. Luar biasa ya. Kalian jam tangan, oke. Jam dinding, Pak. Kalau ini apa? Mari makan. Kita mulai santai saja. Saya juga masih butuh banyak pelajaran dari teman-teman. Kenapa Bapak yang suruh turun? Oke, jadi yang pertama itu tentang refleksi filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara atau biasa kita singkat dengan KHD. Nah, sebelum itu mungkin ada sedikit video yang akan saya tampilkan, dan mudah-mudahan juga bisa mengulang kembali tentang apa yang sebenarnya, apa sebab akibat pendidikan itu ada. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa simak bersama-sama. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Sebuah video tentang proses lahirnya taman siswa. Jadi dulu waktu itu bukan langsung SD ya, taman kanak-kanak, tapi dia sebagai taman siswa pada tahun 1922. Nah, inilah yang mungkin poin besar yang harus kita penuhi dan laksanakan. Apakah kita sudah merdeka? Ya, artinya yang jawab masing-masing pribadi teman-teman. Ya, saya sudah katakan bahwa kita belum merdeka. Ya, merdeka bukan dalam hal penjajahan, tapi bagaimana proses kita sebagai seorang guru, seorang pendidik dalam mengajar kepada siswa, memberikan sebuah teladan kepada siswa. Karena untuk kurikulum guru penggerak, kita dituntut untuk semuanya berpusat kepada siswa. Jadi siswa yang menjadi patokan kita dalam proses belajar mengajar di kelas, bukan saja hanya di kelas, tetapi di luar juga, seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, KHD menjelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut.
Jadi kita menuntun, kita bantu, kita berikan mereka ruang agar segala siswa dapat mencapai kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karena nanti akhir dari tujuan mereka itu adalah ke masyarakat. Nah, menuntun, jadi ibaratnya siswa itu sebagai biji jagung, guru itu sebagai petani atau tukang kebun. Jadi biji, walaupun kita tanam di tanah yang bijinya itu bagus, kualitas tinggi, tetapi jika kita tanam di tanah yang kurang perawatan, maka hasilnya pun juga akan kurang maksimal. Nah, begitupun juga sebaliknya. Ketika biji itu kurang bagus, kurang sehat, kalau ditanam dengan tanah yang subur, dirawat, maka buah itu, biji itu yang darinya kurang bagus, kurang sehat, dia akan mungkin lebih dari biji yang bagus itu, yang tadi pertama. Jadi ibaratnya kita menuntun, kita tuntun. Seperti biji padi ya, tanaman padi. Ya, tanaman padi itu ada yang tinggi, ada yang lurus, ada yang bengkok. Nah, yang bengkok itu kita mau luruskan itu tetap tidak bisa, karena mereka tumbuh sudah sesuai dengan kodratnya alam, sesuai dengan potensi yang ada sama mereka. Ya, begitupun juga dengan pada tanaman padi atau biji. Ya, kalau dia mungkin tumbuh lurus, ya itu mungkin sudah kodratnya tumbuh. Tapi kalau dia mau miring, maka itu sudah dia punya kodrat. Jadi fungsi kita sebagai seorang guru, maka kita cukup menuntun mereka. Kita tuntun, jangan kita paksa. Ya, seperti itu. Dituntun. Jadi itu salah satu tujuan pendidikan yang diutarakan oleh KHD Ki Hajar Dewantara. Oke, saya lanjut. Ini semboyan yang memang sudah melekat pada diri seorang guru. Ya, Ingarso Sungkulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan yang terakhir Ruri Handayan. Yang pertama Ing Ngarso Sungkulodo, artinya di depan memberi teladan. Jadi guru itu dia sebagai teladan, cerminan, patokannya siswa. Jadi ketika guru ada di depan, maka patokannya siswa itu sama guru. Jadi apa yang dilakukan guru, maka itu juga yang akan siswa lakukan. Sehingga ada istilah guru kencing berdiri, kencing berlari. Jadi mereka melihat semua. Jadi ibaratnya kita harus jadi teladan bagi seorang murid. Kita harus menjadi sebagai contoh ya tentang apa yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, di tengah sebagai motivator. Jadi guru harus menemani, bersama-sama, berdampingan untuk memberikan motivasi kepada murid agar dia dapat mencapai tujuan yang sebenarnya sebagai seorang murid. Dia harus mendapatkan haknya sebagai seorang murid. Kemudian yang terakhir, Tuturi Handayani, di belakang sebagai pendorong. Ya. Guru di belakang sebagai pendorong, maka kita sebagai guru harus memberikan motivasi, selalu memberikan motivasi kepada siswa, dorongan, semangat agar dia mau terus belajar dan mencapai apa yang dia inginkan.
disiplin positif. Cobalah buka. Ya, sekarang kita buka. Dan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala itu. Kita bayangkan uang atau cita-cita kita atau harapan kita ya. Nah, dan tugas kita untuk menjaga sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya. Sekarang coba panggil temannya yang ada di sampingnya. Coba panggil temannya, usahakan apakah dia bisa membuka kepala itu. Ya, mungkin bisa kita buktikan dulu nih dengan pasien ini contoh. Ya, andai kan dulu nih siap. Ya, siap. Artinya mengepalkan tangan. Kita ibaratkan bahwa di dalam tangan ini ada sesuatu yang berharga pada diri kita. Ya, coba Buni mungkin bisa kepalkan tangannya. Ya. Oh begitu ya. Ya, caranya bisa mau membujuk, menghardik dia, intimidasi dia, marahi dia, menggoda dia dengan uang, menggelitik. Tapi kalau niatnya bahwa yang ada dalam kepala ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka sampai kapanpun juga si B atau temannya tidak akan bisa buka. Coba buktikan. Ya, teman-teman bisa ya, teman-teman juga bisa. Ya, Satria kita buka bagi si B. Nah, seperti itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita tentang disiplin positif. Ya, artinya disiplin itu muncul dari dalam diri kita, bukan dari luar. Di sini sudah ada rekan kita yang memang sudah memiliki salah satu disiplin positif. Ya, saya sebut saja namanya Pak Adi. Pak Adi setiap hari bangun pagi, ya bahkan terkadang bersama dengan guru piket. Pada waktu itu bukan piketnya. Ya, itu salah satu bahwa dia melakukan bukan dari paksaan dari orang lain. Itu salah satu bentuk disiplin positif. Ya. Saya hadir pagi-pagi yang pertama kalau piket saya itu. Ya. Kemudian yang kedua kalau ada jam pertama. Tapi kalau saya mau biarkan diri saya hadir Senin sampai Sabtu, datang pagi-pagi, itu mungkin belum tentu saya lakukan. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh yang penerapan disiplin positif harus dimulai dari dalam diri kita. Nilai-nilai kebajikan. Suku bangsa agama adalah maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Ya, maksudnya ini adalah perilaku positif. Ini adalah payung hukum, payung besar untuk menciptakan disiplin positif. Itu harus ada nilai-nilai kebajikan dalam itu. Seperti apa? Seperti slide berikutnya. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan atau keyakinan kelas atau aturan kelas. Ya, ini biasa berlaku di dalam kelas. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Ya, mungkin ada yang bisa beri jawaban, teman-teman. Ya, oke, Pak Said. Sebagai perlindungan diri. Ya, jadi orang naik motor kalau pakai helm itu apa tujuannya? Kan seperti itu.
untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Kenapa, Pak Putra? Ya, kalau untuk penggunaan masker di zaman sekarang itu kan ada lagi yang namanya virus corona, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan ya diwajibkan karena kita tidak tahu banyak virus-virus yang ada di tangan kita. Ayo sekarang cuci tangan, boleh kan cuci tangan? Ya, berarti yang pertama itu untuk keselamatan. Ya, yang untuk nomor 2 itu adalah tentang kesehatan mungkin ya, kesehatan. Nah, kemudian membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Ya, yang pertama apa? Dia harus bersifat lebih abstrak. Abstrak dia apa? Nyata, abstrak. Ya. Kemudian dia harus bentuk positif. Ya. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang ketiga, dibuatnya itu harus dengan enaknya tidak terlalu banyak, dia singkat-singkat saja, jangan terlalu panjang. Seperti tadi menggunakan helm itu apa? Oh, supaya nanti kalau saya jatuh, kepala saya kena helm kena aspal, terbentur keras, mudah-mudahan helmnya aman, kan gitu ya. Itu terlalu panjang. Jadi menggunakan saja dengan kata-kata yang singkat, jangan juga panjang, supaya siswa itu bisa ingat. Ya, kalau panjang biasa mereka lupa. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan ya. Ini harus kita terapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Maksudnya siswa dan guru itu bersama-sama untuk membuat yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Sekarang lagi materi kelima ya. Keempat, 5 posisi kontrol. Ini untuk guru. Ya. Gosen, ya lagi-lagi ya, dia gosen ya. Mempunyai kesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelimanya ini adalah yang pertama apa? Penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Jadi tipe guru itu ada 5 menurut Diane Gosen. Ya. Sebelum Bapak mengikuti kurikulum penggerak, saya minta Bapak berada di posisi mana di antara di atas? Oh iya, betul sekali Pak. Kalau kita tahu ada nggak perubahan paradigma dalam Betul Pak. Baik, betul sekali ya Pak. Bahwa saya berada, yang pertama saya ada dua posisi. Yang pertama sebagai penghukum, dan itu saya akui. Dan yang kedua, teman. Ya, itu menurut saya. Ya. Dan setelah saya dapatkan materi ini, dan saya mulai pelajari, dan sedikit demi sedikit saya mulai merubah sikap itu. Nah, jadi kalau menurut gue sih ada 3 yang diharapkan. Yang pertama sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu yang bisa menciptakan nilai-nilai positif di sekolah, baik dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang tidak, dia bagi 2 lagi. Yang tidak itu ya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seperti apa nanti kita lihat. Ya saya jujur ya, saya tulis di sini sebagai penghukum karena saya memang sering menghukum juga di kelas ya. Ya, seperti itu ya. Ya. Hukuman itu banyak bacaan. Masing-masing guru itu punya cara sendiri. Tetapi itu ya diharapkan mulai kita pelan-pelan.
penghukum. Nah, seperti apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan proses penghukum akan berkata, ini contoh ya. Ini minta maaf ya. Ini bukan saya. Nah, ini materi yang ada. Ya. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Nah, seperti itu ya. Kamu selalu saja salah. Nah, itu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Siapa ya? Mungkin murid ya. Artinya saja ini yang sering saya lakukan ya. Jadi kita semua sama-sama berada dalam forum ini sama-sama sebagai penghukum. Maka dari itu mulailah kita pelan-pelan dan membuka stigma atau paradigma seperti itu. Tergantung pengguna. Teman biasanya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Nah, di sini ada dua. Nah, untuk teman biasa ada dua, ada yang hal yang positif dan ada yang negatif. Ya, negatifnya itu adalah bila suatu saat guru kan biasa kalau kita dekat dengan orang, dengan murid, biasa kalau kita suruh-suruh ya biasa itu mereka langsung respon cepat. Tapi kalau ada kata-kata atau sikap yang kita lakukan sama mereka dan mereka merasa bahwa marah, kecewa, maka mereka langsung itu hal-hal yang negatif ya. Ya, contoh bahwa misalkan Andi sering saya suruh, sering saya bantu, tapi ketika ada guru lain yang suruh dia, mungkin dia akan tidak mau. Ya, jangan, bukan Pak Jus yang suruh saya. Kan biasa seperti itu. Bukan pas panggil bersama-sama guru dengan murid, duduk bersama-sama, selesaikan. Biasanya kita tanya, kira-kira apa yang kamu yakini kalau Anda bermain bola di dalam kelas? Pasti nanti dia akan bilang tidak boleh, tidak guru. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya.